Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aksan Farswardin dengan NIM 301022001. Saya dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisula. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas IDI, tugas non modul Islam Disiplin Ilmu 1, yang ini nanti berkaitan dengan temanya adalah tata cara edukasi mengenai tata cara bersuci serta tata cara ibadah untuk orang yang sakit. Baiklah, mungkin akan saya mulaikan saja untuk tutorial video edukasinya. Baik, yang pertama akan dilaksanakan tata cara untuk bersuci terlebih dahulu. Bersuci bagi orang sakit. Di sini saya akan mencontohkan untuk pelaksanaan tayamum bagi orang yang sakit. Saya sudah memiliki pasien simulasi. Sebelumnya untuk pendahuluan, orang sakit bisa melakukan tayamum bila memang dia tidak bisa bersentuhan dengan air atau menggunakan air, dikarenakan kondisi medis atau kondisi keadaannya saat ini yang tidak boleh terkena air atau terbasuh oleh air. Maka dari itu kami akan menggunakan tayamum. Nah, di sini saya akan edukasi kepada pasien simulasi bagaimana cara tayamum yang baik dan benar. Untuk yang pertama, ada niat dari tayamum itu, nawaitu tayamuma li isbahati solati lillahi ta'ala. Adapun tata cara untuk tayamum, yang pertama siapkan terlebih dahulu untuk debu yang akan digunakan tayamum oleh pasien. Usahakan debu yang digunakan ini debu yang cukup bersih, bukan debu yang menempel di kotoran, di tempat-tempat kotor atau bahkan di dinding. Sebaiknya dihindari itu. Di sini saya akan sudah menyiapkan untuk debunya, nanti akan digunakan oleh pasien. Silahkan pasien. Untuk tata caranya ada 5 tata cara. Yang pertama, menempukkan kedua telapak tangan ke tanah atau ke debu yang telah disiapkan yang sudah suci dan bersih sebanyak 1 kali, menepukkan 1 kali sambil membaca niat tayamum tadi. Nawaitu tayamuma li isbahati sholati lillahi ta'ala. Ini pasien menepukkan. Lalu untuk yang kedua, jika sudah, usapkanlah pada ke wajah 1 kali, namun kanan dan kiri, telapak tangan dan kiri tidak boleh bersentuhan satu sama lain. Jadi usap sekali saja. Silahkan. Oh ya, maskernya silahkan dibuka dulu pasien. Udah, baiklah. Lalu untuk langkah selanjutnya yang ketiga, kembali menepukkan kedua tangan ke tanah atau debu yang suci 1 kali lagi. Lalu setelah itu, telapak tangan kiri mengusap tangan kanan sampai siku, lalu sebaliknya tangan kanan mengusap tangan kiri hingga siku. Baik, sekali saja. Yang satunya. Baik, sudah. Baiklah. Tadi itu adalah tata cara bersuci dalam artian tayamum bagi orang yang sakit. Lalu selanjutnya akan saya lakukan edukasi mengenai tata cara beribadah atau sholat kepada orang yang sakit. Yang selanjutnya adalah edukasi mengenai tata cara beribadah sholat bagi orang yang sakit. Kalau dari beberapa hadis yang saya dapatkan itu ada beberapa tata cara, ada 5 tahapan bagi orang yang sakit. Yang pertama itu kalau semisal masih bisa berdiri, dianjurkan sholatnya sambil berdiri. Lalu untuk yang selanjutnya, jika tidak bisa berdiri maka bisa sambil duduk, dan itu juga sudah masih menghadap ke kiblat. Lalu bila tidak bisa sambil duduk, itu bisa sambil
Yang ketiga itu sambil berbaring ke samping. Untuk lebih jelasnya ke samping kanan atau kiri itu yang lebih afdol itu yang sebisanya, yang paling nyaman bagi pasien itu. Lalu yang keempat adalah kalau tidak bisa ke samping itu adalah berbaring telentang dengan posisi kaki itu ke arah kiblat. Lalu bila telentang sudah tidak bisa menggerakkan apa saja, bisa menggunakan yang terakhir kelima adalah memakai isyarat mata saja. Jadi hanya beberapa kedipan mata saja. Baik, kita lanjut saja. Di sini saya dari pasien simulasi saya ini menghendaki untuk sholat dengan duduk, sambil duduk. Di sini mungkin untuk contoh sholatnya sesingkat saja, yang seperlunya saja. Baiklah, untuk yang pertama yang pastinya niat terlebih dahulu sambil dibarengi dengan takbiratul ihram. Gerakannya masih sama seperti biasa, silahkan. Bersedekapnya juga sama seperti sholat biasa, hanya saja dia sambil duduk. Lalu untuk yang selanjutnya gerakan rukuk, sedekapnya dilepaskan, lalu punggung agak menunduk ke bawah, ke depan. Silakan rukuk. Lalu i'tidal, bangun lagi, bangun dalam posisi duduk. Silakan i'tidal. Lalu setelah i'tidal adalah posisi sujud. Untuk posisi sujud ini hampir sama dengan rukuk tadi, hanya saja dia agak lebih condong ke depan lagi, lebih condong ketimbang rukuknya. Silahkan sujud senyamannya mungkin. Baik, sudah, silahkan duduk di antara dua sujud. Bila duduk di antara dua sujud, silahkan bisa duduk posisi duduk seperti biasa. Baik, lalu mungkin saya minta sujud lagi, silahkan seperti tadi. Baik, dan ini langsung silakan saja mengambil posisi duduk tawaruk. Karena beliau masih bisa duduk, jadi masih bisa memasang kuda-kuda posisi hampir mirip seperti duduk tawaruk. Baik, setelah itu silahkan bisa salam seperti biasa ke kanan kiri. Lalu setelah itu silakan bisa untuk sholat sudah diakhiri, bisa membaca doa dan lain-lain. Mungkin itu saja dari edukasi tata cara untuk sholat bagi orang sakit. Saya Hasan Faras Farudin dengan ini mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.